Untuk surga bagi perempuan kuncinya jangan. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسرى في بدر في الكون أسرى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى ناطقا وأصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم ذكرنا
وشفيعنا ومولانا محمد الموصوف بالنور في كتابه النور قد جاءكم من الله نور فهو صلى الله عليه وسلم أصل النور وعين النور ومنبع النور ومصدر النور الممد منه كل النور نور فاق كل النور وعلى آله وصحبه أهل المعاني والأسرار والنور. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Masjid Al-Akhyar, Ustaz Haji Hasan beserta jajaran pengurus semua kesatuan Al-Akhyar, kita berdoa bersama, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya, Allah tambahkan kesabarannya, ngurusi umat bener aja salah, apalagi salah. Mudah-mudahan tambah sabarnya, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, saya mau bagi duit dulu. Mau nggak dibagi duit? Saya bagi duit. Ada? Mau dibagi? Pertanyaannya kan belum. Pertanyaannya begitu, orang masuk surga itu kudu ibadah, dia pengen duit juga kudu jawab pertanyaan. Yang gampang apa yang susah? Yang gampang. Baik, istrinya Nabi yang kuburannya tidak ngumpul ada berapa? Siapa-siapa? Googling. Sini. Lagi. Yang gampang apa yang susah? Pertanyaannya, yang gampang apa yang susah? Saya yang gampang maju satu, biar langsung saya bagi aja. Sini. Enggak. Fatimah binti Amr. Sebelum lahir semuanya pada merayakan maulidnya Nabi. Semuanya sebelum Nabi lahir. Dengerin dulu, Ibu catat. Iya, nabinya belum lahir, tapi semuanya pada merayakan maulidnya Nabi. Kata siapa? Allah tulis dalam Al-Quran. Pada surat Ali Imran Allah nyatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin
lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Tafsir tidak usah jauh-jauh Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, sebelum Nabi lahir semua para nabi-nabi mengeluh-elukan kelahiran Nabi Muhammad. Sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam, yang mana jumlah nabi ada 124.000 orang nabi. Diangkat menjadi rasul 315 rasul, diabadikan dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Dari yang diabadikan ini ada yang pangkatnya ulul azmi 5 orang, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita. Dari 5 orang dipilih lagi untuk menjadi rajanya Nabi dan Rasul hanya 1 orang, yaitu Nabi yang maulidnya kita peringati di Al-Akhyar ini, Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah kepada Nabi Adam, Adam, bila hadir Nabi Muhammad di zamanmu, suruh umatmu untuk mengikuti, beriman, membela Nabi Muhammad. Begitu kepada semua nabi. Tidak ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, melainkan semuanya merayakan maulidnya Nabi, mengeluh-elukan hadirnya Nabi Muhammad ke muka bumi, semuanya. Bukankah ini namanya ihtifal di Maulidir Rasul? Nyari semua nabi kepada umatnya, pada bilang semuanya, nanti bila ada pada zaman kalian seorang nabi namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, kamu kudu beriman, ngikut dia. Ini semuanya nabi-nabi siap menyambut kehadiran Nabi Muhammad bila ada pada zamannya. Tapi malam hari ini mengikuti judul yang ada, cahaya maulid Nabi menerangi jiwa dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Kita ngikutin judul Nabi yang maulidnya di Mekah, lahirnya di Mekah, diutus jadi rasul di Mekah, hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah. Ini Nabi kalau ngomongin akhlak, jangan tanya tadi kori kita baca di ujungnya, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Bila mana Allah sebut akhlaknya Nabi agung, sebesar apa keagungan? Bila yang menyebutkan agung adalah Tuhan yang menciptakannya, yang maha agung. Ngomongin akhlak cakep kayak ibu-ibu ini. Nabi itu paling bela perempuan. Tidak ada perempuan yang diangkat setinggi-tingginya seperti apa yang diungkapkan oleh Sayyiduna Muhammad. Maka untuk masuk surga bagi perempuan syaratnya nggak banyak dari Nabi, atu doang. Ini syaratnya. Ibu-ibu ini pengen masuk surga, mudah-mudahan semuanya di surga. Satu syaratnya, nggak banyak. Biar masuk surga, jangan bawel. Itu aja. Udah dengar aja Pak, dengar. Saya lagi ngomong sama ibu-ibu.
Jangan apa? Itu doang. Ini lagi mau didandani, dapat enggak tuh? Kan di judulnya cahaya Maulid Nabi menerangi jiwa. Ini begitu. Enggak banyak yang Nabi syaratin. Untuk surga bagi perempuan kuncinya jangan. Kalau ngomong rajin jangan ditanya. Hari apa aja ada majelis taklimnya ibu-ibu, bener nggak? Senin ada, Selasa ada, Saban hari ada. Kalau ngomong rajin, rajin. Ini nih yang harus dijaga, mulut. Jangan bawel. Itu mau ngaji di amal lakinya. Bang, udah teriak aja. Iya, gua mau ngaji. Gulem. Tahu gulem nggak? Apa tuh gulem? Mendung gelap. Jemuran. Jadi kata lakinya, iya baik. Jangan baik aja, diomelin mulu. Siang nih bawa bapaknya, dia yang nyari duit, pagi-pagi pulang malam, udah dia yang bagi duit juga sama bininya, diomelin lagi nasibnya. Tapi bukan ini dilihat dari wajahnya soleha semua. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini. Pulang dari ngaji bener tuh mendung, sama laki diberesin dari sambiran, ditaruh di bak. Pulang dari ngaji, bak apaan lagi? Ngapa dicampur yang kering sama yang basah? Lakinya usap dada lagi. Tapi bukan ini kelihatan soleha semua. Saya nggak ngomongin yang ini, enggak. Dia bilang sama anaknya, besok hari Sabtu lu bantuin mama nyapu rumah, lu kan wadon bakal punya laki, kudu bisa ngurus rumah. Iya mak, besok dia Sabtu ada eskul katanya, menyapu di rumah. Emang anak zaman sekarang susah banget diajak ngomong, biarin ntar juga kalau gua mati tahu rasa. Ada tuh yang kayak begitu, orangnya merajin, cuman mulutnya janganlah. Enggak susah. Dia enggak ngomongin ibu-ibu, enggak. Kan udah saya bilang ibu-ibu ini dari wajahnya soleha semua. Ini saya cerita aja orang mana-mana yang lagi di sini. Nyuci celana lakinya, nyuci. Cuman sambil nyucinya, ini laki geblek amat ya. Musim hujan pakai celana jin lagi. Emang demen banget nyeksa bini, ini laki. Ada tuh perempuan model kayak begitu. Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Maka syarat perempuan masuk surga enggak susah. Atuh doang, yang penting jangan banyak. Tuh perempuan yang sudah dapat cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulutnya manis. Contoh orang yang akhlaknya udah dapat akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat, kenapa Bang Murung dapat 10.000? Enggak apa-apa, yang penting abang pulang utuh masih sehat, alhamdulillah. Lalu kata lakinya, mah hari ini saya ini kayak orang ngidam. Aneh apaan? Pengen makannya hari ini daging sapi. Diam aja. Saya lagi dongeng perempuan yang dapat cahaya Nabi Muhammad. Diam aja. Itu perempuan. Diam aja. Pengen makannya apa?
daging sapi. Kalau sudah ada percaya Nabi Muhammad, dia jawab, labbaik bang, siap, enggak marah. 10.000 daging sapi, mikir begitu. Enggak. Orang yang udah dapet cahaya Nabi Muhammad, maka dia bilang baik bang, siap, enggak ada protes. Lalu kemudian lakinya sholat zuhur, pulang, mana daging sapi di meja tuh saya tutup sama tutup saji, dibuka tuh sama lakinya, dibilang kok kuah mulu, udah saya bungkus di Royco bang. Royco rasa daging, enggak marah. Maka perempuan yang sudah dapat cahaya Nabi Muhammad menempatkan suaminya pada bangsa manusia. Dia benar-benar memanusiakan lakinya sebagai manusia. Kenapa? Karena dia sebagai istri sudah dapat cahaya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Kata Nabi, awwalun nisa'i tadkhulnal jannata muti'ah. Mula-mula perempuan yang bakal masuk surga duluan adalah Nyai Muti'ah. Siti Fatimah waktu itu masih kecil, masih muda, mendengar ini keluar akhlak mulianya namanya ghibtoh. Jadi akhlak tuh yang bagus namanya ghibtoh, yang buruk namanya hasad, iri, dengki. Dengki tuh ngiri, itu akhlak buruk. Kalau ghibtoh akhlak baik. Apa itu ghibtoh? Ada tetangga rajin, duitnya banyak, sedekah. Dia bilang, saya pengen banget kayak Ibu Haji Anu tuh, duitnya banyak, sedekah ya Rob, kasih saya kaya biar saya bisa sedekah kayak dia. Itu namanya ghibtoh, ganjaran besar. Kalau ngiri, itu buruk. Ada tetangga beli motor meriang, namanya ngiri. Yang kayak itu hasad, akhlak buruk. Maka Siti Fatimah radhiyallahu anha, apa ini amalan Nyai Muti'ah? Sampailah Nyai Muti'ah ini Nabi bersaksi paling duluan masuk surga. Maka kemudian Siti Fatimah datang ke rumah Nyai Muti'ah. Anaknya yang kecil Husain nangis, digendong sama Siti Fatimah. Diketoklah rumahnya Nyai Muti'ah. Dibilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man bil bab, siapa yang di pintu? Dibilang Fatimah, putrinya Rasulullah. Alhamdulillah Neng Fatimah nyamperin rumah Nyai. Nyai ketiban bulan, rezeki banyak. Apa ini nikmat dari Allah ya Neng datang. Tapi kalau boleh nanya, ini belum ketemu, masih dari dalam. Nengnya datang ma'aman, ama siapa? Ama Husain. Ya Rabbana Neng, Nyai ini ama laki tadi dipesen tidak boleh masukin laki-laki lain ke rumah Nyai. Tapi Husain umurnya baru 3 tahun, kan laki-laki. Lakinya Nyainya nggak ngomong, kalau masih kecil boleh, enggak. Muti'ah, Nyai ini tidak boleh masukin ke rumah laki-laki, tapi kan masih kecil. Suami Nyai enggak ngomong, kalau masih kecil boleh. Wis nengnya pulang dulu, nanti besok kemari lagi. Maka Siti Fatimah tidak jadi masuk rumah Nyai Muti'ah pulang. Lalu besok beliau datang lagi karena pengen apa amalannya Nyai Muti'ah ini sampai Nabi bilang masuk surga duluan. Maka datang Siti Fatimah sama Husain. Hasan nangis, ikut, ketok pintu lagi.
Waalaikumsalaman bilbab, siapa yang di pintu? Dibilang Fatimah sesuai kemarin, ama siapa neng? Ama Husain dan Hasan. Ya Allah, Husain udah dapat izin neng, Hasan enggak. Jadi neng pulang dulu ya, besok datang lagi. Maka Siti Fatimah pulang lagi. Hari ketiga datang Siti Fatimah, ditanyalah sama siapa. Hasan Husain udah dapat izin dari lakinya, silahkan masuk. Lagi masak. Itu Nyai Mutia, lakinya lagi di ladang di kebun kurma. Nyai Mutia masak, ditaruh dah tuh nasi segala macam dah, gandum orang Arab. Kalau kita orang nasi uduk, semur jengkol, ya kan? Serasem, ditaruh tuh masakan udah rapi, ampet cucian tangan juga ditaruh, lap juga ditaruh. Cuman kagetnya Siti Fatimah, di meja ada sapu lidi. Taruh sapu lidi. Kalau dikit mah buat tusuk gigi, ini seikat. Lalu kemudian nanya Siti Fatimah, Nyai, ini apaan sapu lidi ditaruh di meja ini? Neng, Nyai ini selalu tiap hari itu masak, bantuin lagi di ladang. Nah kalau masak makan, Nyai ada di sampingnya. Enggak mau laki itu kayak kucing, ngasih makan ditinggal. Ini lagi ceritanya ikuti, dengerin dulu, jangan ngobrol. Akhirnya lalu ini sapu buat apa? Kata Mutia, begini neng, setelah suami makan, Nyai lap itu tangannya pakai tisu. Udah dengerin aja, saya cerita perempuan yang duluan masuk surga, dengerin dulu. Ini nggak kelar-kelar ini. Sesudah ini habis makan, lakinya Nyai itu selalu terakhirnya nanya, Bang, bagaimana pelayanan saya hari ini? Apakah masak saya ini menyenangkan hati abang atau tidak? Kalau tidak, dengerin dulu. Kalau tidak menyenangkan hati abang, ini sapu lidi, silahkan saya digebuk tangannya, berarti saya belum nyenengin suami. Kata Siti Fatimah, begini nih yang nyuruh laki lu? Enggak, ide saya aja, karena saya pengen banget masuk surga duluan, pengen membahagiakan suami. Maka saya habis makan selalu nanya, bagaimana pelayanan saya, ridho enggak? Kalau abang suami saya bilang ridho, alhamdulillah. Kalau enggak ridho, silakan saya digebuk, berarti saya belum bisa menyenangkan suami. Kata Siti Fatimah, wajar ini. Bagaimana kita jadi istri itu membantu suami. Perempuan yang bagus kayak begini nih, lakinya ngeluyur ke pasar. Ayo laki, biar gampang dia nyari duit. Karena begitulah Islam mendidik. Lakinya seret jalan duitnya, pastikan bininya ngomel. Begitu. Karena ini kerjasama. Itu yang namanya bini roda belakang, laki roda depan. Sepeda kalau roda belakangnya kempes kagak jalan. Maka ibu kudu demen zikir. Zikir, mau baca sallallahu ala Muhammad salawat silahkan, mau baca rotibul haddad silahkan, mau baca waqi'ah silahkan.
ibu bantu laki agar gampang dia nyari duitnya. Bantu. Sebab laki kalau pegel akalnya banyak. Pulang kerja bawa duit tuh dari gojeknya, dia bawa 30.000. Aduh lu bang, 30.000 hari gini dapat apa? No tetangga tuh habis beli kulkas sap 2 pintu, yang ke belah kiri habis beli motor, habis nganterin ke toko emas Mega Indah. Lu apa 30.000? Tuh laki diomelin begitu tuh, akalnya panjang. Mau lu berapa? Ya 3 juta kayak tetangga tuh ngasih bini mah. Baik, begitu laki yang soleha. Soleh, begitu. Maka kemudian itu dia besok baru datang pulang bagi tuh sama bininya, nih 3 juta. Nyengir, bang mau mandi air hangat tuh, pakai itu 3 juta. Langsung nawarin, mau makannya ayam pop, ayam goreng begitu. Udah apa aja deh, tempe juga jadi. Makan. Pas makan, bang, motor kemana? Saya jual. Tuh. Terus besok ngojeknya bagaimana? Lah kan lu minta duit 3 juta. Tuh akalnya ada. Maka bapak-bapak nih kudu sabar. Kalau bininya ngomel-ngomel, nanti yang udah ngajarin kita, suami yang sudah dapat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bininya ngomel baca alhamdulillah. Kalau bininya ngomel baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga perempuan. Hadisnya sahih. Tahajudnya rajin, ke majelis taklimnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin, tapi mulutnya kurang bagus. Di surga apa neraka? Kata Nabi, neraka. Tapi saya punya tetangga lagi sebelah kiri Nabi, orangnya ibadahnya pas-pasan. Kadang sholat aja pakai daster yang udah bolong, tapi mulutnya bagus, sama laki baik, sama orang lain baik, mulutnya dijaga. Neraka apa surga? Kata Nabi, surga. Maka perempuan itu untuk masuk surga enggak sulit, cuman satu kuncinya, jangan. Biar kita enggak bingung, ibu-ibu bantu laki dengan cara zikir semenit, enggak lama, satu menit. Semenit itu lama apa sebentar? Sebentar. Kalau ngenceng artinya rada keras dikit, 1 menit 20 detik, enggak bakalan lebih. Man sholla alai kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftakir abada. Siapa orang yang baca sholawat kepadaku 500 sehari semalam, kalau dilihat dari wajahnya demen kredit, udah kredit aja, dohor 100, asar 100, maghrib, isya, subuh, totalnya pasti tidak ngalamin tekanan dana rendah seumur hidup. Doanya kalau mau ditutup 100 begini, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad 100 sebelum istighfar. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna al-afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Baru ibu istighfar. Apa istighfar? Jalan ini.
Kalau sulit juga, sampai tahun depan gak putus, ibu ngalamin sulit, tanya sama pengurus, mana rumah yang ngajarin itu. Enggak terbukti, ibu datang ke rumah saya. Al-Fatihah. Terakhir kita baca doa Nabi yang diajari nama Siti Fatimah, biar semuanya pada berkah. Tangannya ditaruh di kepala, karena Nabinya nyuruh begitu. Tangan kanan di kepala. Ikuti kami. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu syariku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Diturunin, tangan kanan ditaruh di dada kiri. Ikuti saya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Dua tangannya diangkat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami hadir di majelis maulid Nabi Muhammad. Majelis maulid adalah majelis yang doa diijabah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami dengan segera. Amadil maqala wa hasil ma fi dhamairina ya man la yasghulu sammunan sam'in wa ya man la tughlituhu kasratul masail wa ya man la yatabarramu bilhahil munihin min ibadihi alai adhiqna barda afik wa halawata maghfiratik wa karamastijabatik bijahi tohar rasul bijahi abir rasul bijahi ummir rasul bijahi abil batul bijahi alir rasul jud rabbana bil qabul wahab lana kulla sul rabbi istajib lana amin wa sallallahu wasallam ala khairil qisi muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini hati bersuka cita mengenang kelahiran Nabi yang mulia, pembawa rahmat bagi seluruh manusia. Mari kita lantunkan sholawat penuh cinta untuk Nabi Muhammad.